kira target pembunuhanku sekeren ini? Xuan Yu, semuanya kuberikan padamu. Tenang, aku pasti membuatnya tak bisa kembali. Sudah selesai? Tenang, bosku. Kami siap pulang kapan saja. Sayang sekali, tampan. Hari ini adalah hari kematianmu. Xuan Yu dari Shadow Society. Membunuh wanita peringkat pertama di daftar pembunuh. Siapa yang begitu royal sampai memanggilmu untuk membunuhku? Aku tidak kenal siapa Xuan Yu. Jangan pura-pura. Dosa kamu mengatakannya. Teknik andalan Xuan Yu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengirimmu? Aku. Bosku, Lori. Ada Sniper. Sialan, masih hidup. Giliranmu, nomor 11. Orang yang Shadow Society incar, berani-beraninya Purple abis merebut? Wanita ini lumayan menarik. Memang pantas jadi bosku kita. Penyelamatan yang sangat keren. Sayang sekali kamu jadi pembunuh, tampan. Pernah ada yang bilang kamu milik Zenziki? Saya Pa, aktor ITU. Namaku Nyeji. Jadi pembunuh adalah hobiku. Tapi kalau jadi aktor, mungkin tak sebaik dia. Ada apa? Intel salah, cepat mundur. Kamu aku. Sampaikan salamku untuk Li Xingyo. Li Xingzhou. Bos Gu, Anda baik-baik saja? Sepertinya yang ingin membunuhku mempekerjakan dua kelompok. Baik-baik saja. Nak, tadi aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Bagaimana mau membalasnya? Aku sudah dewasa, bukan anak kecil. Kalau begitu, lain kali jangan sampai. Nyawamu taruhannya hanya untuk misi. Kali ini kamu menyelamatkanku, aku lepaskan kamu. Lain kali, aku pasti akan balas dendam. Bosku. Shadow Society biasanya hanya membunuh pengusaha yang terlibat bisnis ilegal. Tapi kali ini menargetkanku. Ada apa? Kami dapat kabar. Luo Jiu sengaja menyebar rumor bahwa Anda menghalalkan segala cara untuk keuntungan. Itu yang membuat Shadow Society tertarik padamu. Luo Jiu. Katanya, dia terus menyimpan dendam. Karena bos Gu merebut bisnisnya. Jadi kali ini dia sengaja. Mau bunuh aku? Dia tidak pantas. Beritahu semua orang. Aku akan akuisisi perusahaan Luo Jiu dan menghancurkannya sepenuhnya. Siap. Bos Gu, ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Dari ekspresimu, sepertinya istri kabur dengan orang lain. Bos Gu, istri saya tidak kabur, tapi bagaimana dengan Anda? Sudah menikah? Apa? Bos Gu, Anda lupa? Anda menyembunyikan identitas di dalam negeri, menjadi anak haram keluarga Gu, yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Jadi, nenek takut Anda tidak bisa dapat istri, lalu menghabiskan 50 juta untuk menikahkan Anda. 50 juta? Katanya, dia sangat disukai nenek. Wanita pencari uang, apa yang tidak akan dia lakukan? Segera atur perceraian untukku. Baik, saya akan carry Penggakura sekarang. Tunggu dulu. Sebarkan foto ini, katakan bahwa Guling punya selingkuhan dan banyak anak haram. Bosku, Anda. Mencegah masalah di kemudian hari, agar dia tidak mengganggu. Baik. Punya selingkuhan dan banyak anak haram? Foto mesra Guling sudah tersebar di mana-mana. Sekarang semua orang menertawakannya. Harus bercerai, harus... Sudah menikah masih punya selingkuhan, anak haram keluarga Gu ini. Benar-benar liar dan tidak bermoral. Aku, Xuan Yu, baru saja kembali ke negeri ini. Langsung diajak bercerai. Ini tidak mungkin. Xiaolin bukan orang seperti itu. Dulu semua orang tahu, putra sulung keluarga Gu hanyalah anak haram yang terpuruk, hanya keluarga kami yang tidak merendahkannya.
sehingga kakak baikku dinikahkan dengannya. Sekarang Guling berbuat serong. Uang cerai setidaknya segini. Kamu diam-diam membuatkan aku surat nikah? Ayahku sudah meninggal. Dulu karena kamu adalah anak perempuan mantan istri ayah, kami masih memanggilmu Nona besar. Tapi sekarang, keluarga ini diatur oleh ibuku. Anak haram itu tidak punya posisi di keluarga Gu. Untungnya nenek Gu menyayanginya, rela mengeluarkan banyak uang untuk menikahkannya. Kamu tahu berapa maharnya? 50 juta. 50 juta. Sehangking. Dulu kau mengusirku dari rumah, membuatku telat di jalanan. Kalau bukan karena bos organisasi pembunuh yang menyelamatkanku, aku mungkin sudah mati. Sekarang demi uang, kau malah menjualku. Tertawa apa? Aku tertawa melihat kalian serakah, tidak takut mati kekenyangan. Kau? Lueneng, berhenti kau. Biaya perceraian belum disepakati, kenapa kau sudah tanda tangan? Pernikahan ini dari awal bukan keinginanku. Sekarang aku mau bercerai, harus minta izin kalian dulu. Kau? Lueneng, kau tahu kau membuat kami kehilangan uang sebanyak apa? Kau benar-benar pembawa sial. Ya, khusus untuk mengutuk kalian berdua, ibu dan anak yang jahat. Jangan dekat-dekat. Ibu, kali ini kita harus dapatkan uang itu darinya. Tenang, aku bisa menjualnya sekali, pasti bisa kedua kalinya. Baru pulang ke negara sudah mau bercerai, benar-benar tidak masuk akal. Wanita matre seperti dia tidak pantas untuk Guling. Aling, pernikahanmu dengan putri keluarga Lu adalah keputusan nenek. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Aku tahu nenek berbuat untuk kebaikanku, hanya nenek. Dia benar-benar memikirkan aku. Apakah kami tidak baik padamu? Kalian? Begitu ibuku meninggal, kau langsung merebut perusahaan. Membawa masuk selingkuhan dan anak haram, malah aku yang jadi anak haram menurutmu. Memangnya kalian layak bersikap baik padaku? Kau. Kakak, aku sarankan kau sadar diri. Sekarang kau kuma. Anak haram tanpa kekuasaan. Setelah bercerai, siapa yang mau menikahimu? Kau benar, sekarang aku tidak punya apa-apa. Jika kalian memaksaku, kalian harus berhati-hati. Guling. Sudah, jangan bertengkar lagi. Aling, kalau kau tidak mau bersama putri keluarga Lu, apakah kau sudah punya orang yang disukai? Yang disukai sih tidak ada. Tapi yang menarik perhatian ada satu. Sial, siapa yang mengutukku dari belakang? Sial, siapa yang mengutukku dari belakang? Lain kali jangan sampai mengorbankan nyawamu. Hanya demi menyelesaikan tugas. Pasti si brengsek itu, nanti kubunuh dia. Ada tugas, cepat datang. Kirim waktu dan lokasinya. Ini mau pergi kemana? Makan dulu baru pergi. Makan itu bohong, yang benar adalah apa yang dicampurkan ke dalam makanan. Lu Aning, kamu bicara apa sih? Ibuku baik hati, mengajakmu makan. Baik hati mengajakku makan, aku tidak lupa. Siapa yang waktu aku berumur 8 tahun, karena aku memecahkan sebuah mangkok, langsung mengusirku dari rumah, membuatku berebut makanan dengan anjing liar. Tunggu, kalau kamu mau keluar, bantu aku bawa sesuatu. Ini anggur merah yang dititipkan Pak Li dari Hong Sing Real Estate. Tolong berikan padanya. Dia dulu juga banyak membantu ayahmu. Anggap saja membantu ayahmu. Aku tahu, gadis kecil ini tidak mudah dibohongi. Jadi aku sudah melumuri kotaknya dengan obat perangsang. Efek obatnya sangat kuat, meski hanya terkena sedikit. Akan langsung bereaksi. Ketika dia bertemu Pak Li, efeknya sudah mulai bekerja. Setelah dia dimainkan Pak Li, aku bisa mendapatkan 10 juta yang dijanjikan Pak Li. Kalian tenang, aku tidak akan membunuh kalian. Aku akan menunggu saat yang tepat. Merebut kembali keluarga Lu, lalu menyaksikan kalian menjadi anjing terlantar.
Kenapa target pembunuhan sekarang badannya bagus-bagus? Target tugas kali ini, keluarga Gu, di permukaan bergerak di bidang. Tapi sebenarnya terlibat pencucian uang, menargetkan anak haram yang lemah. Keluarga Gu? Yang mana? Yang maksudnya, target ini adalah keluarga Gu. Anak haram itu bernama Guling. Siapa namanya? Ada apa? Bagus, ternyata benar dia adalah mantan suamiku yang selingkuh dan punya anak haram. Sayang, hari ini akan kuambil darah si brengsek untuk persembahan. Apa ini hayalanku? Kok rasanya badan semakin panas? Anduknya. Ya, Tuan. Bukankah dia orang yang kemarin? Namanya Guling. Kalau begitu, dia adalah mantan suamiku yang brengsek itu. Nah, kenapa kamu masih belum menyerah? Aku akan menyerah kalau kamu sudah mati. Jelas-jelas seorang bos besar, pura-pura jadi anak haram yang tidak punya kekuasaan. Kenapa kamu sangat ingin aku mati? Kalau ada yang membeli nyawamu, kamu harus mati. Kamu kenapa? Aku sudah melumuri kotaknya dengan obat perangsang. Meski hanya terkena sedikit, akan langsung bereaksi. Shuang Yu, jangan bergerak sembarangan. Kamu diracuni. Panas? Kenapa bisa sepanas ini? Badanmu juga panas. Bodoh, mana ada pria normal yang tidak? Shuang Yu, jangan goda aku ya. Tolong aku. Kenapa sakit banget sih? Ah. Selamat pagi. Bukan, tadi malam kamu, aku, kita. Kenapa harus mantan suami brengsek ini? Hubungan semalam, bos Bu, lupakan saja. Gak punya hati, habis pakai langsung lupa. Kemarin kamu dikasih obat, aku yang bantu. Dikasih obat? Iya, meski tubuh Guling seksi. Aku nggak mungkin langsung melompat seperti orang kelaparan. Kalau kamu mau keluar, bawa sesuatu untukku. Sepertinya obatnya ditaruh di kotak, untung aku cepat buang. Kalau nggak, efeknya bisa lebih parah dari tadi malam. Mau kemana? Jangan-jangan kamu gak mau bertanggung jawab? Mau cari orang yang berurusan. Halo, Bos Gu, Nyonya Tua minta kamu pulang sekarang. ada apa? Nyonya Tua nanya, siapa wanita tadi malam? Nenek memata-matiku? Lutut, Lutut sakit. kalau begitu ceritakan, wanita itu, apa yang kamu bilang sebelumnya? Yang menarik perhatianmu? Iya, Asisten Zhang sudah bilang, kamu dan wanita itu cuma ketemu 2 kali, nggak kenal akrab. Siapa tahu apa niatnya? lebih baik daripada yang langsung minta 50 juta. Wanita matre itu. Kamu baik, bawa wanita itu ke sini biar aku lihat. Kalau enggak, nikah lagi dengan Ningning. Nenek. Harus cari tahu keberadaan Shuang Yu. Bos Gu, Shuang Yu itu sulit ditemukan. Tetap harus dicari. Kalau enggak, aku harus nikah lagi dengan wanita matre itu. Ayo Bos Gu, ada juga Luo Jiu. Luo Jiu kenapa lagi? Orang-orang kita sudah memblokir semua sumber dana Luo Jiu. Oke, aku tahu. Bodoh, bahkan Shuang Yu dari Shadow Society nggak bisa membunuhnya. Nyawa Guling benar-benar keras ya. Guling sudah memerintahkan memblokir semua sumber dana kita. Sekarang, tidak ada perusahaan dalam atau luar negeri yang berani berhubungan dengan kita. Guling, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lu King Sang-ing, keluar sekarang. Ribut apa sih? Hah, Kau memberiku obat dan mengirimku ke Bos Li. Benar-benar rencana yang licik. aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Lu Aning.
lepaskan buku. Oh, Telinga tidak mendengar tidak apa, yang penting mulut masih bisa bicara. Karena selanjutnya, kau hanya perlu menjerit. kau pikir aku tidak punya rencana cadangan? Baiklah. Kebetulan, sudah lama tidak olahraga. Anggap saja pemanasan pagi. Bu, hari ini kita harus bawa dia ke ranjang Bos Lee. Kita tidak bisa mengembalikan 10 juta ini. Tenang, serang. Tangkap dia. Ini tidak mungkin, dia kan hanya nona kaya yang jarang keluar rumah, mana mungkin punya kemampuan seperti ini. Bu, Coba sendiri kalian semua akan tahu. cepat bangun. Bos Lee bilang, kalau hari ini tidak melihat orangnya, kita semua akan kena masalah. Sepertinya harus menyelesaikan masalah dari akanya. Bagaimana kalau kita manfaatkan situasi ini, biarkan dibawa ke si tua itu. Lalu habisi dia. Diam saja apa? Ikut dia. Bosku, aku tidak menemukan jejak Shuang Yu. Dia terlalu misterius, tidak ada informasi tentangnya. Lalu untuk apa kau kembali? Cari lagi. Kalau tidak menemukannya, nenek menyuruhku rujuk lagi dengan si matre itu. Jangan pulang. Kalau mantan istri ini, aku memang dapat sedikit informasi. Katanya mantan istri ini dibawa keluarganya untuk menjilat Bos Lee dari Hongsing Property. Ternyata benar-benar matre, baru cerai denganku. Langsung buru-buru naik ranjang orang. Kedepannya, aku tidak ingin melihat berita tentangnya lagi. Baik, Diane, apa yang kau bicarakan? Nenek, kenapa nenek datang? Dasar tidak tahu diri. Dulu saat kau di luar negeri, dan Guchen hanya bermalas-malasan, hanya gadis itu yang merawatku. Sekarang dia dalam masalah, kau harus bantu. Nenek, aku. Kalau kamu tidak mau bantu, jangan anggap aku nenekmu lagi. Baik. Kakak. Siap ambil. ya baik. Berakting itu melelahkan. Wah, si cantik akhirnya bangun. Wah, pakaianmu cukup seksi. Aku sengaja memakai ini agar lebih mudah. Memang lebih mudah untukku. Triple A, tolong. Aku ingin lihat seperti apa mantan istriku itu. Berani-beraninya menyentuh istri guling. Bosku, ketemu lagi. Kenapa kamu di sini? Kamu mantan istriku yang matre itu? Bosku bicara apa? Aku tidak paham. Kenapa Guling tiba-tiba menanyakan ini? Jawab pertanyaanku. Jangan sampai dia tahu aku mantan istrinya. Identitas anggota Shadow Society terbongkar demi keamanan organisasi. Harus keluar dari organisasi. Kenapa? Bosku punya kebiasaan memanggil semua orang mantan istri? Jangan pura-pura tidak tahu. Nenekku menyuruhku ke sini. Menyelamatkan si matre, tapi yang muncul malah kamu. Sepertinya nenekku tahu aku dalam bahaya. Sengaja menyuruh Guling menyelamatkan mantan istrinya. Bosku, siapa yang bilang? Tempat ini cuma untuk mantan istrimu. Orang lain tidak boleh datang? Dia juga di sini. Kenapa tidak bilang dia mantan istrimu? Bosku, tolong aku, bosku. Terima kasih, bosku. Itu mangsaku. Guling, preman bermargali itu adalah target pembunuhanku, makanya aku datang ke sini hari ini. Hanya tugas. Kalau tidak, bosku seperti ini. Tidak seperti mencurigai aku mantan istrimu, lebih seperti sengaja menggangguku. Kalau aku bilang iya. Kamu mau apa? Tidak mau apa-apa. Bosku tidak pernah dengar. Pembunuh paling suka sensasi menggoda orang lain. Kalau begitu, mari kita lanjutkan sensasinya. Kamu mau apa? Tinggal jadi bodyguardku. Apa? Lagi pula sekarang aku di keluarga Gu, berperan sebagai anak haram yang tak punya kuasa dan kedudukan, kalau adik atau ibu tiriku. Atau musuh, mengirim orang untuk membunuhku. Aku sendirian gak bisa menang. Oak, bawa cewek itu ke sini, biar aku lihat. Kalau enggak, baliklah dengan Ning Ning. Shuang Yu harus tinggal. Aku gak mau balik sama cewek matre itu. Kenapa sembunyikan identitas? Takut sama keluarga Gu?
Masa sih? Boss Loriman. Sedikit jari saja bisa menghancurkan mereka. Sekarang belum bisa kuberitahu. Tapi aku harus sembunyikan identitas. Kalau aku bertindak, akan bikin mereka curiga, jadi aku butuh pengawal. Aku nggak mau jadi pengawal bos jahat di dunia bisnis. Bobos jahat di dunia bisnis. HM, bos Luomeng, demi keuntungan, segala cara dilakukan. Sudah kesebar luas di luar. Xuang Yu, kau dulu nggak kusadari. Kamu begitu naif. Maksud kamu apa? Maksudku, kamu dan organisasi di belakangmu dimanfaatkan. Yang kamu dengar itu, mereka sengaja sebarkan rumor tentangku. Buat memakai tangan Shadow Society buat menyingkirkanku. Nggak mungkin. Kalau begitu, tinggal di sampingku, lihat sendiri. Apa aku ini bos jahat seperti kabar burungnya? Kalau bukan, bantu aku lakukan satu hal. Kalau iya, ya. Kamu pikir aku percaya? Gak percaya atau gak berani? Soalnya, jadi pengawalku, bakal hadapi banyak bahaya. Masa aku takut? Kalau kamu seperti kabarnya, aku bunuh kamu. Boleh, nanti ada banyak waktu buat lihat. Tapi, sekarang temani aku. Periksa siapa dalam penyebar rumor bos Luomeng. Sebagai pedagang curang, aku mau tahu siapa yang memanfaatkan Siap. Bosku, Oak. mereka. Tenang, ini usaha Luomeng. Mereka tahu identitasku. Ambil gaun termahal di toko, bawa ke sini. Baik. Bukannya mau temani aku ke pesta? Kok malah bawa ke toko baju? Ngasih pesta, ya harus berdandan yang cantik. Bosku, ini desainer Prancis. Desain eksklusif Queen. Edisi terbatas, cuma satu di dunia. Udah lu. Tidak apa? Tidak apa. Berdandan yang cantik. Membantu menangkau bunga peach juga tugas bodyguard. Ganti. Halo, Ningning sudah diselamatkan? Si tua dari Hong Sing Real Estate. Dia tidak diapa-apakan, kan? tenang saja, saat aku sampai di sana. Hanya melihat si tua itu, soal si wanita matre. Aku sama sekali tidak melihat bayangannya. Wanita matri APA, Desar kau enak neko. Nanti lihat saja bagaimana aku menghukummu di pesta. Baiklah, bukankah Anda selalu berteriak-teriak? Ingin bertemu orang yang kusukai? Hari ini kebetulan kubawa. Aku ingin tahu, siapa sih si peri licik itu? Aku rasa lebih baik ganti baju sendiri saja. Rok ini terlalu panjang, tidak cocok untuk misi pembunuhan. Hahaha, dia hanya bercanda. Rok ini cocok untukmu, pakai ini saja. Aku akan memilih aksesoris untukmu. Aku masih merasa tidak cocok. Rok ini sepertinya dibuat khusus untukmu. Anda tidak melihat, tadi bos Gu. Hampir saja matanya melotot keluar. Tidak mungkin segitunya. EITU Bukan Lueneng? Benar dia. Akhirnya kutemukan juga. Ayo pergi. Kau pikir tidak pulang beberapa hari ini, aku tidak bisa menemukanmu. Kau membuatku rugi 10 juta. Ajaib, mall ini tidak boleh membawa binatang. Tapi masih bisa mendengar anjing menggobong. Lueneng, 10 juta yang kalian bicarakan tadi, bukan karena mengirimku. Keranjang bos Lee, lalu kalian dapat uang, kan? Kau bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Ning, kenapa bicara seperti itu? 10 juta ini adalah mas kawin dari bos Lee, dia tidak peduli kau pernah menikah. Masih memberi banyak, kau harus bersyukur. Tadi ibu terlalu terburu-buru, kau yang sudah pernah menikah. Bisa naik keranjang bos Lee, itu sudah kehormatan, King. Ibu, aku tidak salah, Lu Aning, kau ini. Anak yang tidak punya ibu. Terlihat polos di luar. Tapi siapa tahu di belakang seperti apa, mungkin. Sudah naik keranjang banyak orang. King Ching, kau tidak apa-apa. Berani memukulku? Aku. Kau. Kau beruntung aku tidak memukul wanita. Kau siapa? Berani bersikap seperti ini padaku. Tunggu, kau anak haram keluarga Gu, kan? Anak haram yang tak punya kuasa dan pengaruh, apa hakmu? Sombong di hadapanku? Percaya atau tidak? Kalau aku menghajar kamu sekarang, keluarga Gu, takkan berani berbuat apa-apa. Percaya? Aku sangat percaya. Kalau berani, bunuh saja aku. Kalian berdua, pria wanita, sungguh sama tebalnya muka. Kalau tidak kamu yakin, aku hampir lupa. Keluarga Gu masih berhutang biaya perceraian pada keluarga lu, kan? Biaya perceraian? Itu guling. Bukankah kamu mau aku temani ke pesta? Ayo pergi. Hampir saja. Terbongkar oleh Lu King. Tunggu, baju yang kamu pakai ini, aku suka.
Lepaskan. Kempangan. Tadi dia merampas gaunmu, kenapa tidak kamu rebut kembali? Malah dengan senang hati memberikannya? Baiklah, kalau kamu suka, berikan saja. Tentu saja ingin melihat. Bagaimana cara bos Gu membalas dendam? Kapan aku bilang akan membantumu? Jangan-jangan CEO Gu hanya akan melihat orangnya sendiri dihina? Sungguh tidak mungkin. Apa yang kamu bicarakan dengannya tadi? Laura, Maaf, gaun ini sudah dibeli oleh CEO kami. Untuk hadiah, jadi tidak dijual ke orang lain. CEO, sepengetahuanku, ini aset grup Luomen. Jangan-jangan CEO yang kamu maksud adalah bos Luomen? Jangan buru-buru, gaun ini dibeli CEO. Khusus untuk Anda. APA, bos grup Luomen memberi hadiah untukku? King, sejak kapan kamu kenal bos Luomen? Cepat, aku harus segera memakai gaun ini. Dan berterima kasih langsung pada bos Luomen. Apa maumu? Percaya tidak aku akan menyuruh CEO memecatmu? Aku hanya menjalankan perintah CEO. Apa maksudmu? CEO bilang, karena Nona Lu suka merampas milik orang, maka barang rongsokan. Ini paling cocok untukmu. Apa katamu? Baiklah, kalian akan menyesal. Ibu, ayo pergi. gaun ini sangat mahal, cukup bermurah hati kan? Lumayan adil kan? Guling, kenapa kamu membawaku pulang? Bukankah kita akan ke pesta? Benar, hari ini pesta ulang tahun ayahku. Tapi, tujuanku terutama untuk memperkenalkanmu pada nenekku. Kalau bertemu dengan nenekku, identitasku akan terbongkar. Tidak, aku tidak mau bertemu. Selamat datang ya. Sial, juga tidak boleh dilihat oleh anggota keluarga lainnya. Kalau tidak, pasti akan dikali. Guling. Kamu kesini untuk apa? Tentu saja untuk merayakan ulang tahun Anda. Ini kan anak haram keluarga Gu yang sering dibicarakan itu. Kapan anak haram bisa datang ke acara seperti ini? Katanya belum lama ini ada kabar anak tertua keluarga Gu selingkuh. Hanya anak haram, sanggup memelukkan keluarga. Guling, pulanglah. Kamu tidak diterima di sini. Aling, kamu pulang dulu saja. Jangan biar I memar di sini. Jangan buru-buru, aku belum memberikan hadiah ulang tahun. Guling, apa maksudmu ini? Hari ini juga hari kematian ibuku, jadi aku sengaja membawanya. Untuk merayakan ulang tahun Anda. Kamu. Sipat, suruh orang bawa pergi ini. Siapa yang berani menyentuh? Saat ulang tahun ibuku dulu, kamu dan kamu. Selingkuh sampai ketahuan ibuku seperti ini. Mati karena marah. Jadi, aku akan membuat kalian selamanya ingat hari ini. Kamu bohong, aku tidak. Berani kamu bersumpah di depan foto almarhumahnya? Dasar anak duraka. Luaning. Sial, Kalian kenal Luaning? Bukankah itu nama mantan istriku yang matre itu? tidak kenal, aku cuma bodyguard. Mana mungkin ada kesempatan kenal CEO grup Gu. Rupanya aku salah orang, dia cuma bodyguard. Sudah kuduga, kan sudah bercerai dengan Guling. Mana mungkin mangkok di sini. Bagus. Kamu cuma jongos kecil. Berani-beraninya buat keributan di keluarga Gu. Lepaskan. Ah, bagus. Berani-beraninya lancang di hadapanku. Aduh sayang. Jangan paksa aku berkelahi di hari kematian ibuku. Ayah, kamu baik-baik saja? Baik. Bagus, kemarilah. Usir mereka keluar. Ayo. Siapa yang berani menyentuh kukuku? Ibu, kenapa Ibu datang? Nenek, Kalau aku tidak datang, cucuku tidak tahu akan diperlakukan seperti apa. Ibyo, apa maksudmu? Sial-sial. Nenek Gu melihatku. Kamu, Sial-sial, jangan sampai nenek Gu melihatku. Aku ke toilet dulu. bocah nakal, tadi cewek itu pacarmu ya? Gak mau ketemu aku sama sekali, kayaknya. Mending kamu balik dan rujuk lagi. nenek, Gu, ada luka ini. Rahasia di balik keluarga Gu, akhirnya ketemu. nenek. Aku ada urusan, nanti pasti aku temuin nenek. Dasar bocah nakal. Bos Gu, keluarga Gu memang punya ruang rahasia. Selama ini, semua dokumen rahasia keluarga Gu disimpan di sini. Mungkin kita bisa menemukan kebenaran kematian istri di sini. Selama ini aku nggak percaya kematian ibuku adalah kecelakaan. Makanya aku menyamar, akhirnya ada petunjuk. Harus temukan ruang rahasia ini. Ruang rahasia ini butuh sidik jari anggota keluarga Gu. Anda tinggal di luar negeri, pasti sidik jari Anda nggak ada.
di sistem mereka. Akan kami temukan caranya. Ya. Aksi Anda belakangan ini, sejak Anda memblokir Luo Jiu. Dia terus mencari kesempatan untuk balas dendam. Luo Jiu. Sial, ini gas bius. Gu Kuok yang ini benar-benar licik. Ruangan yang menyimpan rahasia keluarga Gu. Dia ubah jadi kamar tamu, siapa sangka. Ruang rahasia ada di sini. Chuang Yu. Wah maaf, aku nggak tahu kamu ganti baju. Nggak tahu kok berani masuk kamarku sembarangan. Bos Gu ini mau iseng ya? Tadi siang di pesta, kenapa tiba-tiba kabur? Jangan-jangan ada orang yang nggak mau kamu temui. Nggak ada. Bos Gu jangan-jangan dari tadi mau macarin aku. Bukan, aku kesini mau kasih tahu ada yang nyebar gas bius. Para pembunuh ini semua incar kamu, tapi mereka cuma anak bawang, gampang kutaklukan. Jangan sampai nenek lihat aku, nanti belakang. Tadi berisik banget, jangan-jangan ada maling. Cepat periksa. Nggak nyangka menikah ke keluarga Gu masih ada gunanya juga. Dia malah menganggapku sebagai orang dalam, bahkan merekam sidik jariku. Ini. Nyonya tua, di sini tidak ditemukan orang yang mencurigakan. Nyonya tua, di sini juga tidak ada. Aneh sekali. Apa yang kamu lakukan? Aku takut nenek Gu masuk dan melihat kita berdua. Ini mana? Oh, ini ruang rahasia yang kutemukan secara tidak sengaja. Ternyata ini adalah ruang rahasia keluarga Gu. Mudah sekali mendapatkannya. Ruang rahasia keluarga Gu hanya bisa dibuka oleh anggota keluarga Gu, tapi aku tadi sepertinya melihat kamu membukanya dengan sidik jari. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu punya kode rahasia buat keluarga Gu? Bos Gu lupa kalau aku seorang pembunuh. Membuka ruang rahasia, banyak caranya. Kalian pembunuh bahkan bisa melakukan ini? Kalau tidak bisa melakukan ini, aku sudah mati entah berapa kali. Berapa kali? Sudah, setelah nenek pergi kita keluar. Tunggu. Kamu mencari apa? Mencari sebuah kebenaran. Sudah, biar aku saja. Ini daftar belanja pasar gelap. Begini. Semua yang ada di daftar ini adalah obat terlarang pemicu serangan jantung. Ini penyebab kematian ibuku yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan kebenaran ini. Perempuan jahat itu membeli obat-obatan ini untuk memicu serangan jantung ibuku. Aku akan membuatnya membayar. Pasti. Sial, efek obat biusnya muncul lagi. Kamu kena obat bius? Aku bebas ya. Aku akan memanggil dokter. Jangan, sudah larut malam, aku tidak ingin mengganggu keluargaku. Aku hanya karena tadi memikirkan ada orang yang ingin membunuhku, kakiku agak lemas. Untung ada kamu, pengawal. Ya, kaki lemas. Sebaiknya kamu tidak meninggalkan efek samping. Agar pacar-pacarmu tidak menuntutku. Apa yang kamu bicarakan? Sudah, cepat aku bantu kamu istirahat. Oh ya, nanti kamu datang membereskannya, jangan sampai ketahuan orang. Bagus. Tidak mungkin salah, gerakan tubuh seperti itu. Pasti Shuang Yu tidak menyangka. Shuang Yu ternyata bergabung dengan Presiden Luo Meng. Tapi ada satu hal, dua orang ini ternyata muncul bersamaan di keluarga Gu. APA, Hilyargagu. Identitas asli Presiden Luo Meng adalah seseorang dari keluarga Gu. Chuan Shuang Yu. Apa yang kau suruh aku selidiki waktu lalu sudah ada hasilnya. Presiden Luo Meng terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Memang ada orang yang sengaja membuat rumor di belakang layar. Berani menggunakan organisasi sebagai alat balas dendam dan pembunuhan. Apa sih akibatnya mereka? Ada dua dalang di balik ini, mereka berdua ditekan oleh grup Luo. Jadi mereka bersangkut antara many incurred Presiden Luo Meng, termasuk percobaan pembunuhan kali ini. Juga rencana mereka. Aku ingin tahu siapa yang menggunakan Shuang Yu sebagai alat. Satu bernama Luo Jiu, dia otak utamanya. Yang satunya lagi, Bernama Gu Guoqiang. Bukankah dia ayah Guling? Ternyata. Sama seperti yang kuduga. kamu siapa? Guling. Bukankah kamu seharusnya istirahat di kamar? Berhenti. Kalian ingin membangunkan seluruh anggota keluarga Gu? Dia adalah Presiden Luo Meng. Tenang, dia di pihak kita. Anak kecil, lumayan melindungiku ya. Kalau kau terus memanggilku begitu, aku akan melemparmu keluar jendela. Wajahnya imut tapi temperamennya keras. Kamu. Apa maksudmu tadi bilang, sama seperti yang kuduga? Kamu sudah tahu ayahmu terlibat dalam percobaan pembunuhan Presiden Luo Meng? Sejak aku tahu dia bersama Lin Weiwei membunuh ibuku. Hubungan ayah anak kami sudah putus sama sekali. Sejak aku mendirikan Luo Meng, semua bisnis grup Gu putrol habis-habisan. Dia sudah kepepet. Jadi wajar kalau dia bersekongkol dengan Luo Jiu.
Dia bahkan memikirkan semua ini. Kamu ingat janjimu untuk membantuku melakukan sesuatu kan? Kapan aku? Sekarang kamu sudah tahu bahwa aku ini raksasa bisnis jahat. Hanya rumor, bukankah kamu harus menepati janjimu? Apa yang ingin kau lakukan? Bunuh Lin Weiwei. Bunuh ibu tirimu? Guling, kamu gila. Kamu seorang pembunuh. Membunuh pasti lebih ahli dariku. Tapi kalau kamu tidak bisa, aku bisa cari orang lain. Aku hanya membunuh pengusaha licik. Tapi aku bisa membantumu mengumpulkan bukti tentang ibu tirimu. Lebih banyak bukti yang membunuh ibumu. Aku tidak bisa menunggu. Percayalah padaku. Kita bersumpah dengan tepuk tangan. Tidak hanya bersumpah dengan tepuk tangan, kita masih punya hal lain yang harus dilakukan. Hal lain. Temani aku menemui nenekku, lagi pula aku sudah membual. Katakan, kau lebih baik ribuan kali daripada mantan istriku yang matre. Tidak. Kita lakukan hal yang penting dulu. Aku akan mencari bukti. Lari lagi. Bagaimana menjelaskannya pada nenek? Hahaha, berdasarkan deskripsi penampilan kalian, Direktur Luomeng ternyata adalah Guling. Jiuye, apakah Anda mengenal Guling ini? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Dia adalah anak muda terkenal di Beijing. Anak haram Gu Guochang. Tak disangka, inilah identitas asli Direktur Luomeng. Gu Guochang. Kau pasti tidak akan menyangka. Orang yang kau ingin bunuh dengan sepenuh hati. Ternyata adalah anak kandungmu sendiri. Hei, awasi keluarga Gu. Jika ada situasi apapun, laporkan segera padaku. Menurut informasi, putra kedua keluarga Gu Chen. Suka minum dan wanita, lebih suka stocking hitam dan kaki panjang. Hari ini aku akan menuruti kesukaannya, pasti bisa mendapatkan penyebab kematian ibu Guling darinya. Wah, hebat sekali. Minumnya kuat banget. Cowok ganteng, janjian yuk. Dia cantik sekali, sebelumnya tidak pernah melihatnya di sini. Seksi dan cantik, aku ingin nomor kontaknya. Tapi wanita ini sudah menjadi Dojonasu. Cantik, kok aku merasa wajahmu sangat familiar? Tidak baik, jangan-jangan dia mengenaliku? Sangat mirip dengan kekasih impianku. Bodoh. Kamu bilang apa? Tidak, Anda salah dengar. Ayo, yang Master Gu. Aku menghormatimu dengan minuman ini. Aku sudah lama mengagumimu. Tahan, aku masih harus mengorek penyebab kematian Ibu Guling dari mulutnya. Kamu bilang apa? Dia akan merayunya? Dia bilang akan mencari bukti pembunuhan Nyonya dari tangan putra kedua. Untuk menghadapi putra kedua, harus menggunakan rayuan. Kalian tidak menghentikannya? Kami sudah coba menghalangi, tapi malah dipukuli. Segera cari tahu di bar mana Gu Chen sekarang. Itu klub pribadi yang sering dikunjungi para pengusaha kaya. Permainan yang sangat terbuka. Shuang Yu. Wah, Tuan Gu, pelan-pelan. Minumannya benar-benar buruk. Wah, cantik. Kamu mau main goyang mobil? Jahat. Dengar-dengar Tuan Gu dan Anda satu keluarga. Entah siapa di antara kalian yang lebih hebat. Kamu pernah melayani guling juga? Tapi di hatiku hanya ada Anda. Dia itu tidak pantas. Bandingkan saja dengan aku. Tapi Tuan Gu bilang, ibumu yang jadi orang ketiga. Kamulah anak haram itu. Ibunya mati karena kalian yang memaksanya. Omong kosong. Ibunya bukan mati, tapi kami yang membunuhnya. Kematian Ibu Guling. Ternyata memang ada hubungannya dengan mereka. Lawan kami, ibu dan anak, akhirnya akan lebih buruk. Kamu tahu betapa menyedihkannya kematian ibunya? Ibunya karena menyinggung ibuku, jadi ibuku memberi obat di makanannya. Itu pemicu serangan jantung. Akhirnya ibunya mati karena marah. Masih ada orang yang begitu jahatnya. Dan Guling juga, nasibnya akan lebih buruk dari ibunya. Lebih menyedihkan. Aku akan buat kamu mencoba, siapa yang lebih hebat antara aku dan dia. Kamu bukan orang biasa. Sekarang baru tahu? Sudah terlambat. Seseorang, cepat datang. Cuma pemabuk, mau bandingkan dengan Guling? Lebih baik tidur cepat.
Wah, ini bukan kakakku itu? Pantasan tadi aku lihat mobilnya goyang-goyang keras. Kukira siapa? Ternyata kakak. Kamu tengah malam pakai baju seperti ini. Sekarang pindah profesi jadi pelayan minuman? Jijik, kita jauhi dia, jangan sampai tertular penyakit kotor. Iya kan? Setiap hari. Tidur dengan banyak pria, pasti kotor. Sekarang mungkin. Bahkan anak haram keluargaku juga tidak mau kamu, kan? Siapa bilang aku tidak mau dia? Guling. Kamu perempuan, tapi selalu menyebut pelayan minuman. Di mulut, tidak tahu malu. Tapi dia sendiri yang pakai baju seperti ini. Kamu tahu kan bercanda ala pasangan? Jangan sok polos deh. Beres amat sih. King, dia itu anak haram keluargaku ya? Tak disangka penampilannya begitu berwibawa. Berwibawa apanya? Kuma anak haram keluargaku. Sok penting banget sih. Cocok aja sama perempuan sepertimu. Nona Lu, mulai hari ini kau hanya akan ingat bahwa aku orang yang tak boleh kau sakiti. Bos Gu, perintahnya? Singkirkan lampion merah besar itu dari pandanganku. Siap. Lepaskan aku. Kenapa kalian memanggilnya bosku? Bukan kerja anak haram Guguchang? Kamu ini berani-beraninya menyentuhku. Bawa pergi. Lepaskan aku. Ching. Rayuan seksual, siapa yang mengajarimu begitu? Aku kan cuma bantu kamu. Kukira kau mengandalkan petunjuk yang kuberikan untuk mengumpulkan bukti. Terlalu lambat. Lagi pula kami pembunuh. Jika harus seperti ini, lebih baik kau tidak membantuku. Kamu. Aku ingin kau lebih memikirkan dirimu sendiri. Aku mengerti. Tenang, Shuang Yo. Panik apa? Detak jantungmu cepat sekali. Jangan lupa, Guling itu playboy kelas kakap. Rayuannya sudah pasti diumbar ke banyak orang. Tahukah kau betapa tragisnya Kimation ibunya? Ibunya menyinggung ibuku. Jadi ibuku menaruh obat di makanannya. Obat pemicu serangan jantung. Akhirnya ibunya mati karena marah. Aku akan membuat mereka semua membayarnya. Lihat ini. Proyek yang kuserahkan, begini hasilnya. Kau tahu berapa kerjaannya? Laugu, tenang. Achen masih muda, jangan menakutinya. Muda. Sudah dewasa masih dimanja begitu. Setiap hari, di rumah saja sudah bikin pusing. Urusan bisnis juga berantakan. Kalian mengerti tidak? Pisau grup Luomeng sudah di leher kita. Hari ini pisau itu akan menghujam. Kamu siapa? Ini grup Gu. Bukan tempat untuk berbuat onar. Kill Yar Siniwa. Ayah. Dia cewek yang selalu nempel di guling. Lepaskan aku. Ayah, mereka carry gara-gara. Kalian benar-benar tak tahu aturan. Baik, kalau kalian tak bisa mengendalikan. Orang-orang di sekitar guling, aku yang urus. Security. Jangan teriak. Kurang ajar kau, anak durhaka. Keluarkan orang-orangmu. Ini perusahaan aku, wilayah aku. Siapa yang izinkan orang-orangmu? Berbuat owner di sini? Semua ini bukti bahwa kau terlibat penyelundupan, pencucian uang, penggelapan pajak. Coba kira, berapa butir peluru yang bisa ditembakkan untukmu? Ini mustahil. Sekadar info. Grup Gu telah bangkrut. Kau bercanda? Bosku, Kewat, baru dapat kabar. Grup Gu resmi bangkrut. Semua rekening bank perusahaan sudah dibekukan. Grup Luomeng sudah umumkan pernyataan mengakuisisi grup Gu. Sekarang tempat ini sudah bukan milikmu lagi. APA. Grup Gu hilang? Tak mungkin. Aku kan putra kedua keluarga Gu. Laugu, bagaimana kalau kita mohon pada Sio Luomeng? Minta dia beri kita kelonggaran? Iya, aku cari Sio Luomeng. Sekarang juga. Tak usah cari. Maksudmu apa? Jangan-jangan kau lupa, dulu grup Gu diam-diam dan Luomeng tekan perjanjian taruhan. Kalau grup Gu gagal IPO, Luomeng ambil alih sepenuhnya. Dari mana kau tahu soal perjanjian ini? Perjanjian ini seharusnya hanya aku dan Sio Luomeng. Berdua saja yang tahu. Kau sebenarnya APA hubungannya dengan Sio Luomeng? Kau adalah Sio Luomeng?
berkali-kali mau bunuh aku. Kenapa? Sekarang aku duduk di depanmu, kau tak kenal? Tak mungkin. Dia guling jelas-jelas hanya. Anak haram yang tak pantas disejarkan. Apa yang bisa dibandingkan denganku? Laugu, jangan panik dulu. Jangan membohongi diri sendiri. Fakta sudah di depan mata. Masih tak percaya? Alin, aku tak jahat padamu. Lepaskan kami. Lepaskan kami, ya? Aku lepaskan kalian, tapi siapa yang lepaskan ibuku? Kau tahu betapa tragisnya ibunya saat meninggal? Ibunya karena menyinggung ibuku. Jadi ibuku beri obat di makanannya. Itu bisa memicu serangan jantung. Akhirnya ibunya meninggal karena marah. Tidak, tidak seperti ini. Aku tidak sengaja. Ternyata kamu, dia. Dia yang menyamar sebagai gadis penghibur. Aku sedang mabuk, bicara ngawur. Buktinya jelas. Masih mau bicara apa lagi? Bukan seperti ini. Itu dia sedang mabuk, bicaranya ngawur. Lepaskan aku, bosku. Bagaimana cara menangani orang ini? Serahkan ke polisi, biar mereka yang menangani. Aku adalah putra kedua keluarga Gu. Lepaskan aku. Kamu. Kamu adalah mantan kakakku. NAK. Bahaya, identitasku terbongkar. Tunggu sebentar. Kurunggutan di tempatku, aku ada yang mau tanya. Baik. Ibu, akhirnya aku bisa membalas dendam untukmu. Akhirnya menangkap pelakunya. Menangkap pelakunya adalah hal baik. Ayo kita rayakan. Masuk akal. Bocah nakal, kalau bukan asisten Sang yang memberitahuku, aku tidak akan tahu kejadian di perusahaan hari ini. Nenek, maafkan aku, tapi ayahku memang melakukan kesalahan. Dia pantas dihukum. Kamu benar, ibumu selalu menjadi menantu yang baik di mata nenek. I am Madeline Weiwei. Bisa-bisanya melakukan hal seperti itu. Dia pantas mendapatkannya, cucu baik. Dulu, di keluarga ini, orang lain juga tidak bisa diandalkan. Nenek hanya berharap kamu bisa membanggakan, meneruskan keturunan keluarga Gu. Nenek memohon padamu, bawa pulang orang yang kamu sukai. Kalau tidak, rujuk lagi dan geningning. Akhirnya dia mabuk. Tak disangka kebiasaan minumnya buruk sekali. Kamu tidak boleh pergi, kalau ibuku masih hidup. Pasti sangat puas dengan menantu seperti kamu. Menantu. Jangan-jangan dia tahu aku adalah mantan istrinya. Xuang Yu, minum lagi, terus minum. Apa aku terlalu banyak berpikir? Wajahnya tampan, pantas saja bisa punya selingkuhan di luar. Menyimpan pacar simpanan. Guling, bangun. Minum banyak alkohol seperti ini, siapapun pasti mabuk. Xuang Yu. Akhirnya ketahuan juga. Guling-guling. Nenek, kenapa kamu datang? Bukannya kamu bawa seseorang di kamar? Mana orangnya? Lepaskan aku. Aku ini Gu Shao yang terhormat. Kenapa aku diikat di sini? Lepaskan aku. Kamu, bukankah kamu yang dijual keluarganya ke rumahku? Wanita itu? Apa yang kamu mau? Aku tidak akan memaafkanmu. Aku belum ingin Guling tahu. Aku adalah mantan istrinya. Kalau kamu berani bocorkan setengah kata pun, aku tidak akan membiarkanmu. Hah. Kamu mau apa? Kalau tidak mau bekerja sama, maka bersiaplah merasakan sakit. Tenang, dengan keahlian pembunuh top itu, aku pasti akan membuatmu merasakan kenikmatan. Bekerja apa kamu? Kamu adalah mantan istrinya. Nenek, sudah larut malam, waktunya tidur. Aku janji, akan bawa dia menemui nenek suatu saat nanti. Oke, Aku tidak bisa tidur kalau tidak bertemu dia. Hanya kamar ini yang tersisa. Pasty di sini. Aku ingin tahu siapa sih rubah ini. nenek. Guling, bukannya kamu mabuk? Kenapa ada di sini? Sedikit alkohol saja mau membuatku mabuk? Lalu nenek, aku dengar suara nenek tadi.
Sudah kubujuk pulang. Nenek, bukankah aku sudah bilang tidak ada orang di sini? Orang yang mau kubawa menemui nenek tadi ada urusan duluan. Aneh, aku jelas dengar ada suara di dalam. Sudah, pulang dan tidur saja, ya. Ayo, pulang. Lagi pula aku tidak ingin nenek merusak rencanaku. Apa maksudmu? Di kantor tadi, aku tidak jelas mendengar apa yang Guchen katakan. Tapi kurasa dia tahu rahasiamu. Jadi, aku sengaja pura-pura mabuk untuk memancingmu mencarinya. Aku mendengarnya berteriak-teriak di sini. Orang aku tak lihat. Huh. Apa salahnya aku berteriak? Camel, hanya anak haram keluarga Gu, berani-beraninya menginjak. Kapaleku? Baronina. Kalian berdua menganggapku seperti anak kecil ya? Bicaralah. Kamu kenal dia. Benar kan? Yang mau kamu katakan di kantor tadi, jangan-jangan dia adalah mantan istriku. Teman. Dia itu, teman mantan istrimu itu. Aku pernah bertemu dengannya. Aku memang teman mantan istrimu. Lalu kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Hubunganmu dengan mantan istrimu sangat buruk. Kalau aku bilang aku temannya, bisa mempengaruhi kerjasama kita. Aku tidak sampai marah pada orang lain hanya karena seorang wanita matre. Dia tidak pantas. Orang yang punya simpanan, bicara tentang orang lain. Bisa aja ya. Sebentar. Guling. Apa yang kamu lakukan pada orang tua? Satu pembunuh, satu penjahat pencuci uang. Lupa, Camel, tenang, aku akan mengantar mereka ke penjara dengan tanganku sendiri. Dan kamu, aku sangat menantikan untuk melihat Guer Xiao yang sombong itu jatuh dari surga ke neraka, menjadi tikus jalanan yang dibenci semua orang. Camel tikus jalan. Aku selamanya akan menjadi yang tertinggi di ibu kota. Kamu selamanya hanya akan menjadi. Anak haram yang tidak pantas. Kamu hanya pantas menginjak kakiku. Pembalasan dendam ibuku sudah terbayar. Berterima kasih padamu. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Kamu mungkin tidak lagi membutuh aku sebagai kan? Shuang Yu. Jika aku bilang, jika aku mengatakannya, apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku? Kenapa aku merasa sedikit kecewa? Saat mendengar dia tidak membutuhkanku lagi, masih ada urusan Luo Jiu yang belum selesai. Kamu tidak ingin pergi. Shuang Yu, kamu jatuh cinta padaku, kan? Omong kosong. Kalau harus jatuh cinta, pasti kamu duluan. Guling yang memulai. Masuk akal. Kamu, Jangan lupa konferensi pers besok. Tunjukkan kemampuanmu. Oscu. ini yang kamu maksud tunjukkan kemampuan? Kalau sudah kembali dengan identitas asli, tentu semakin mencolok semakin baik. Bos Gu untuk Anda adalah kata bos tidak saya. Anda, Luo ada perusahaan top 3 dunia. Katanya Anda hanya anak haram keluarga Gu. APA ada skandal terus ini. Bos Luomeng yang bernilai miliaran berdiri di depan saya. Sangka bersmengat. Bosku tolong katakan sesuatu. Bosku. APA ini bukan anak haram keluarga gu ITU? Bu, cepat lihat, ada apa ini? Lihat ITU. Bukankah itu anak haram keluarga gu? APA Bos Luomeng? Omong kosong apa ini? Itu dia. Presiden Luomeng. Pantas saja Lu Aning ini. Selalu mengikutinya, ternyata sudah tahu. Dia bernilai miliaran. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pergi dari sini, aku ingin bertemu bosku. Kalian siapa berani menggelanjutku? Siapa yang berani lancang di sini? Nona Lu, seingatku antara kita, sepertinya tidak ada hubungan pribadi. Bosku, jangan bicara seperti itu. Kita sebelumnya, bukan sudah bertemu beberapa kali. Waktu itu, Anak haram yang hina, pantas berdiri di hadapanku. Sombong, waktu itu, kan begitu katamu? kamu ngomong apa sih? Bosku, jangan dengarkan dia. Waktu itu aku salah paham. Salah paham? Kamu bilang dia anak haram, kamu bilang dia hina. Diamlah kamu. Aku tahu, kamu sudah tahu. Sengaja menjerumuskanku ya? Aku akan menghajarmu. Lepaskan aku. Bosku, perempuan ini hanya mengincar uangmu. Dia bercerai lalu bersamamu, dia sengaja memecah belah hubungan kita. Di depan bos Gu masih berani berteriak, pergi. Apa maksud perkataannya tadi? Perkataan orang seperti itu juga kamu percaya? Sekarang dia tahu. Identitas aslimu pasti ada maksud tersembunyi. Tidak.
Kamu. Cucuku sayang, nenek berpikir semalaman. Gadis yang ingin kamu perkenalkan sebelumnya, sama sekali tidak bisa diandalkan. Mana ada yang tidak mau bertemu keluarga pihak pria. Sekarang kamu, segera siapkan rujuk dengan Ning Ning. Hei, Nek. Segera temui mantan istriku, kumpulkan beberapa wartawan. Aku akan umumkan berita perceraianku. Ya, Aku tidak percaya nenek masih bisa memaksaku untuk rujuk. Tunggu. Mungkin dia juga tidak terlalu ingin bertemu denganmu. Guling. Bos Gu sedang menunggumu di kafe. Kami langsung hanya masuk. Aku tidak bisa tidak pergi. Ini perintah dari Bos Gu. Katanya kamu akan mengumumkan kabar perceraianmu hari ini. Benarkah? Bisa ceritakan alasan kamu bercerai? Pria brengsek yang selingkuh dan anteknya. Kamu. Jangan-jangan kamu mengenaliku? Kamu pakai baju seperti ini, jangan-jangan kamu kira aku akan tertarik dengan wajahmu? Sudah tahu mulutnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata baik, dibungkus rapat-rapat. Karena aku terkena urtikaria. Kalau menular ke Bos Gu, nanti pacarmu yang cari aku, bagaimana? Rasanya asing lagi. Kamu mantan istri Bos Gu, kan? Siapa yang mengajukan cerai? Aku yang pertama memberi surat cerai, kan? Aku yang pertama ingin bercerai. Lagi pula, kalau sudah bercerai, bisa cari sugar daddy baru. Masih lebih baik daripada seseorang yang punya simpanan di luar. Sebenarnya siapa yang tidak puas dengan siapa? Aku mengumpulkan wartawan hari ini untuk mengumumkan kabar perceraianku. Kembali jadi bos Luomeng, takut aku memakai namamu. Untuk berbuat curang di luar, ya? Kalau mengerti, baiklah. Soal kompensasi cerai. Di kartu ini ada 80 juta, terima, mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. 80 juta, Bos Gu benar-benar dermawan. Tapi, uang ini lebih baik kamu simpan untuk menyusui anak, soalnya Bos Gu punya banyak anak haram di luar. Kamu. Tidak baik, aku ada urusan, aku duluan. Tunggu sebentar. Aku sudah bilang, urtikaria ini menular. Aku ada urusan. Aku pasti akan membongkar penyamaranmu. Bos Gu, kami menyelidiki, di ibu kota ada 5 orang yang membeli Cincin ini, tapi informasi salah satunya tidak bisa dilacak. Kumpulkan mereka semua, tunggu sebentar. Panggil Shuang Yu juga. Kenapa tiba-tiba memanggilku? Jangan-jangan pertemuan terakhir. Dia menemukan identitas asliku. Bos Gu, Anda pasti tahu. Anda salah paham padaku waktu itu, jadi kali ini Anda sengaja memanggilku. Kalian semua pernah membeli cincin ini. Ternyata cincinku tidak hilang, ada padanya. Coba kalian pakai. Sial, dia ingin mencariku lewat cincin. Tidak, harus membuat. Salah satu dari mereka memakai cincin itu. Kalau tidak, Guling akan curiga padaku. Bos Gu, Anda tidak tahu, jari orang ini kadang berubah karena cuaca, panas mengembang, dingin menyusut. Tidak bisa dipakai juga wajar. Oh, ada hal seperti itu. Tentu karena cuaca, panas dingin. Tidak apa-apa. Saya punya pertimbangan sendiri. Bos Gu, berat saya 75 kg, kalau saya pakai. Takutnya barang kecil Anda ini rusak. Baru saja gemuk, tidak bisa dipakai juga mungkin. Bos Gu ingin mencari seseorang dengan cincin ini? Menurutku orang yang disukai. Disukai oleh Bos Gu. Nanti dia akan sukses. Suka apa suka? Bahkan belum pernah bertemu. Ya, bahkan belum pernah bertemu. Kalau aku pakai cincin ini, bisa menggantikan identitasnya. Bos Gu, saya pasti bisa memakainya. Berikan padaku. Bos Gu, aku memakainya. Ini cincinku. Ternyata Lu King King sangat ingin menjadi mantan istri ini. Selamat Bos Gu. Akhirnya menemukan orang yang dicari. Mungkinkah Lu King King ini mantan istriku? Ini tidak mungkin. Lihat, pemilik cincin ini adalah aku. Kalian tidak pantas memilikinya. Sial. Bos Gu tidak seperti ini. Anda, dengarkan penjelasanku. Ternyata tidak bisa dipakai tapi dipaksa. Wajah beberapa orang benar-benar lebih tebal dari tembok kota, bahkan menyamar sebagai orang lain. Kalian diam. Kalian pulang dulu. Kamu, pergi. Bos Gu, dengarkan penjelasanku, Bos Gu. Bos Gu, saya akan membantu Anda membersihkan cincinnya. Sekalian, lalu ganti ukuran yang berbeda. Tunggu.
Siapa bilang aku sudah selesai mencoba? Masih ada satu orang lagi. Aku ingin mencobamu. Barusan saat aku mencoba cincin. Kamu terus menggangguku. Apa tujuannya? Bos Gu, aku hanya... Ternyata waktu itu dia melihat tahi lalat merah di pergelangan tanganku. Dia mulai curiga. Untungnya aku langsung pergi ke rumah sakit untuk menghilangkan tahi lalat itu setelah pulang. Tahi lalatmu mana? Apa yang kamu bicarakan? Di pergelangan tanganku tidak pernah ada tahi lalat. Jangan bohong. Aneh sekali, kamu salah orang kali. Jadi orang yang kulihat di kafe waktu itu benar-benar bukan dia? Aku tidak bisa terus berada di dekat guling. Sekarang terlalu banyak yang terbongkar, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Aku adalah mantan istrinya yang sangat dibencinya, Guling. Aku sudah melakukan semua yang kujanjikan padamu. Apa maksudmu? Dulu kamu ingin menyembunyikan identitas dan memintaku menjadi bodyguardmu. Sekarang kamu sudah menunjukkan wajah aslimu di depan semua orang. Maka aku juga harus pergi. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Menjadi bodyguardmu tidak mudah. Lagi pula, ulang tahunku sebentar lagi. Aku juga perlu istirahat. Ulang tahunmu? Oh. Ini kunci keluarga gue yang kamu berikan padaku dulu. Kembalikan padamu. Sampai jumpa. Shuang Yu. Bos Gu, sampai jumpa lagi. Apa akan ini? Lepaskan aku. Kamu tahu tidak siapa aku? Aku adalah putra kedua keluarga Gu. Kurang ajar. Ini adalah Tuan Jiu. Tuan Jiu, tidak pernah dengar. Apakah dia Tuan Jiu yang sedang naik daun belakangan ini? Putra kedua keluarga Gu yang terhormat, sampai harus mabuk-mabukan di bar. Akibat mabuk, sang menyedihkan. Tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusanku sendiri. I am you. Dulu ditarget oleh grup Luomeng. Keadaanmu sekarang adalah berkat dia. Aku tidak percaya kamu tidak ingin balas dendam. Tentu saja aku ingin balas dendam, tapi dia adalah CEO Luomeng. Apa yang bisa kulakukan? Aku akan membantumu. Kita balas dendam bersama. Setelah kita menghancurkan Luomeng, semua miliknya akan menjadi milikmu. Kamu akan selamanya Menginjaknya. Tujuan kita sama, yaitu pasangan itu. Kita balas dendam bersama. Setelah kita menghancurkan grup Luomeng, semua milik Guling akan menjadi milikmu. Dan aku akan selamanya menginjak Lu Aning. Kakak, oh kakak. Kakak. Yang master, cepat bangun. Ini juga bukan tempat. Young Pantas and December. Lagi pula status Anda tidak cocok untuk ini. Cepat bantu dia bangun. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan bangun sampai bertemu kakak. Untuk menghancurkan grup Luomeng dari dalam, kamu harus tetap di dekat Guling. Cari kesempatan untuk mencuri rahasia bisnis Luomeng. Kakak, aku tahu salah. Kalau kakak seperti ini, Hanya akan membuat bos Gu kesal. aku datang untuk minta maaf pada kakak. Jika kakak tidak mau menemuiku, aku akan bunuh diri. Sudah. Bosku, hello. Kakak, aku tahu salah. Maafkan aku, kakak. Kalau begitu, coba katakan di mana salahmu. Aku seharusnya tidak berkina, tidak boleh pekan. Ikatan saudara kita. Maafkan aku, kakak. Sepertinya ada orang yang membimbingnya di belakang. Apa katamu, kakak? Tidak apa. Maksudku, berbuat salah tapi tahu menyesal itu bagus. Tapi, tetap harus ada konsekuensinya. Konsekuensi apa? Asisten Sang, pindahkan yang master ke departemen penjualan. Jika dalam 1 bulan tidak mencapai target 8 juta, keluarkan. Guling, kau hanya menempatkanku di posisi kecil yang tidak penting. Tapi tidak apa. Aku pasti akan menjatuhkanmu. Terima kasih, kakak. Bos Gu, kau benar-benar akan menyimpannya di perusahaan? Menurutku dia pasti berniat jahat. Ikan besar perlu kail panjang. Ngomong-ngomong, hadiah yang kusuruh siapkan bagaimana? Bos Gu tenang, semuanya sudah siap. Susah payah sekali. Khusus panggil aku datang hanya untuk makan? Dulu kau bilang beberapa hari lagi ulang tahun. Sudah ku cari. Ternyata hari ini. Bosku, ampuni kami tidak akan berbuat jahat lagi. Kami salah. Jual beli organ, pencucian uang, penyelundupan. Orang-orang ini adalah pedagang licik yang jahat. Ini hadiah ulang tahun yang khusus kusiapkan untukmu. Begini caramu memberi hadiah pada perempuan? Sekumpulan penjahat. Tidak takut membuat mereka menangis? Bukankah ini hadiah ulang tahun terbaik? Ini romansa. Khusus pembunuh yang kusiapkan untukmu. Ini apa?
Ajarilah Bos Gu apa yang lebih romantis. Bos Gu, belajar yang baik ya. Apa sih romantisme seorang gadis? Gak nyangka kamu bisa melakukan ini. Masih ada yang lebih bisa lagi. Diliatin sama bajingan-bajingan ini, bikin bete. Gimana Bos Gu? Lebih romantis kan? Buat aku, yang penting kamu senang. Itu hal paling romantis. Kamu peduli banget sama perasaanku? Guling, jangan-jangan kamu beneran suka sama aku? Aku mau sama dia, nenek halangin juga gak apa-apa. Dia ragu-ragu? Kayaknya aku yang berlebihan. Ngapain aku berharap sama dia? Hampir aja lupa. Dia Guling itu playboy. Sebenarnya aku. Guling, aku udah mikir. Kita lebih baik gak usah deket-deket lagi, lagian hubungan kita cuma sekedar transaksi, aku gak boleh deket-deket lagi sama dia. Aku gak bakal biarin playboy ini goyahkan hatiku. Sampai sekarang, kamu masih nganggap hubungan kita cuma transaksi? Iya, jadi sekarang transaksinya udah selesai, kita juga gak perlu terus-terusan kontak. Bos Gu, kalau kamu masih mau jaga muka kita berdua, lepasin aja. Kalau kamu suka banget sama transaksi, aku kasih transaksi lagi. Jadi pacarku. Syaratnya terserah kamu. Ternyata di matanya, aku selalu kayak gini. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Proyek Nanceng malam ini, transaksi tepat jam 9. Aku yang datang sendiri. Tenang aja Bos Gu, semuanya udah siap. Kali ini Luomeng investasi banyak banget. Kalau ada masalah, bisa repot. Bos Gu, kamu yakin banget? Adik kedua bakal bocorin ini ke Luo Jiu? Bukannya kamu bilang dia baru-baru ini di grup Luomeng? Nyolong banyak dokumen rahasia? Dokumen-dokumen ini pasti buat Luo Jiu. Ngomongin ini bikin kesel, gara-gara rahasia dibocorin, perusahaan kita udah rugi. Hampir 100 juta. Gak apa-apa, semoga mereka suka sama hadiahku. Kabar dari Jiu Ye, malam ini jam 9 di kota barat, mantap. Kabar ini nggak salah kan? Jangan-jangan ini Guling sengaja bocorin ke kamu. Enggak lah, dia nggak percaya aku sama sekali, di perusahaannya aku cuma orang kecil, santai aja. Lagian, sebelumnya kan udah berhasil, bener juga katamu. Malam ini aku bakal bawa orang ke sana, oke. Barang-barang Guling lambat laun akan menjadi milikku. Bucin ini berniat jahat pada Guling. Tidak baik. Harus cara untuk beritahu Guling keadaannya Bucin. Beritahu Guling. Tidak, aku ini siapa dia? Mengapa setelah mendengar kabar buruk tentang dia, aku jadi begitu gugup? Apakah aku benar-benar peduli padanya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Guling, kau berhutang nyawa padaku. Sudah waktunya, kenapa belum datang juga? Aku sudah datang. Kalian siapa? Kalian mau apa? Belum bertarung sudah lari, tidak punya nyali sama sekali. Guling kenapa tidak datang? Sudahlah, tidak peduli. Yang penting barangnya sudah datang. Siapa? Ada apa? Kenapa dia tidak ada? Kau adalah Shuang Yu? Aku tidak percaya. Kau benar-benar sehebat itu? Serang! Apa itu Jiu Ye? Dia adalah pembunuh nomor 1, Shuang Yu. Siapa yang berani? Dasar penjahat. Serang! Hanya dengan kau? Tidak baik, ini kabut. Lu King. Sejak kapan kalian bersekongkol? Jangan melawan. Tunggu saja Guling datang menyelamatkanmu. Bukankah kau menginginkanku? Tidak boleh memberitahu Guling? Apakah kau mantan istrinya? Aku akan memberitahunya. Lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Apa yang kalian inginkan? Apa? Tentu saja menggunakan mantan istrinya ini. Untuk memancingnya ke sini, aku beritahu kau.
Aku akan membuatnya merasakan akibat melawan Jiu Ye. Jangan bodoh, siapa yang tidak tahu Guling? Yang paling dia benci adalah mantan istrinya yang materialistis ini. Dia tidak akan datang menyelamatkanku. Akan datang atau tidak, aku akan segera mengetahuinya. Ya, kumohon Guling, jangan angkat telepon. Halo, Bosku, lama tidak berjumpa. untuk apa kamu meneleponku? Kamu tidak puas dengan pelajaranku? Belum cukup? Kau. Sekarang kau bisa bersikap keras, aku beritahu kau. Kau tidak akan pernah menyangka mantan istrimu. Tapi dia adalah wanita yang paling kamu pedulikan. Mantan istriku adalah yang paling kusayangi. Luo Jiu, informasi kamu juga ketinggalan zaman. Dia wanita yang bisa melakukan apa saja demi uang. Apa yang layak kusukai darinya? Ternyata di hatinya, mantan istrinya sangat hina. Jangan banyak bicara, aku beritahu kamu. Gudang Barat Kota, kalau kamu tidak datang, aku akan menghabisi wanita ini. Potong-potong jadi 1000. Silakan. Hello. Guling, sekarang bagaimana? Apakah kita masih menunggu Guling? Lu Aning, Guling juga tidak begitu. Menyukaimu, kan? Sekarang kamu pasti sangat sedih dan ingin menangis, ya? Hanya orang lemah yang menunggu orang lain menyelamatkan. Bagaimana General Pascal Fali? Dia menggunakan pecahan kaca. Memotong talinya. Kemarilah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Lu Aning, monster kamu ini. Dia punya identitas lain. Bernama Shuang Yu, pembunuh wanita Perikat. Pertama di daftar pembunuh. Lu Aning, bagaimana kamu bisa punya identitas seperti ini? Kenapa kamu bisa memiliki Guling? Kenapa kamu bisa menjadi pembunuh wanita nomor 1? Untung aku menyuruhmu menyemprotkan obat bius yang tahan lama padanya. Lalu bagaimana kalau obatnya habis dan dia bangun lalu kabur? Apakah kita masih menunggu Guling? Tunggu. Harus menunggu, aku punya firasat dia pasti akan datang. Soal wanita ini, bikin dia tidak berdaya. Aku yang akan melakukannya. Lu Aning, setelah kamu jadi orang tidak berdaya, lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Ada apa? Dadaku tiba-tiba sakit. Bosku, tidak baik bosku. Nona Shuang Yu Hailang. Apa? Kamu pasti tidak akan menyangka, mantan istrimu adalah wanita yang paling kamu pedulikan. Dia baru saja merujuk pada Shuang Yu. Datang, siapa ini? Luaning, apakah dia mantan istriku? Dia sebelumnya selalu di sampingmu. Selalu mengikutiku. Tidak mungkin, Shuang Yu. Bos Gu, kamar Aning ada di paling dalam. Di sana. Shuang Yu. Aku beritahu kamu, Gudang Barat Kota, kalau kamu tidak datang. Aku akan mensinkang wanita ini berpikir. Shuang Yu. Shuang Yu tidak mungkin, itu mantan istriku. Tidak mungkin, dia tidak mungkin kenapa-kenapa. Surat cerai. Tidak mungkin. Mantan istri yang Luo Jiu maksud, pasti bukan dia. Bosku, sudah menemukan Nona Shuang Yu? Di pihak kami, sama sekali tidak ada kabar. Mantan istriku adalah orang yang paling kusayangi. Luo Jiu, informasi kamu juga cukup ketinggalan zaman. Dia seorang wanita yang bisa melakukan apa saja demi uang. Apa yang layak kusukai? Jangan banyak bicara, aku beritahu kamu, Gudang Barat Kota, kalau kamu tidak datang. Aku akan mensinkang wanita ini berpikir. Silakan. Gudang Barat Kota. Lu Aning, kamu adalah pembunuh nomor 1. Lalu bagaimana? Kamu mendapatkan hati CEO grup Luomeng. Lalu bagaimana? Pada akhirnya, tetap jatuh ke tanganku. Bodoh. Kamu, Lu Aning, aku akan membunuhmu. Sudah, biarkan dia hidup, masih ada gunanya. Kakek 9, Guling dia datang. Apa? Guling dia datang. Bagus Guling. Hari ini aku akan membuatmu tidak bisa pulang. Kakek 9. Agak tidak beres, selain orang-orang Guling. Masih ada asosiasi bayangan. Shuang Yu. Sepertinya identitasku masih diketahui olehnya. Siapa yang berani menyentuh orang asosiasi bayangan kami? Kamu. Lepaskan aku. Kak. Aku tahu salah. Kak.
Orang asosiasi bayangan juga datang. Jangan bergerak, bergerak aku akan membunuhnya. Sepertinya perasaan kalian sangat dalam. Selama bertahun-tahun aku menunggu, hanya untuk hari ini. Kamu selama bertahun-tahun memaksaku ke jalan buntu. Hari ini aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Lempar pisau itu. Ambil pisau itu, ambil dan tusuk ke jantungmu. Guling, jangan pedulikan aku. Cepat, kalau tidak aku akan menusukkan pisau ini. Ke tenggorokannya. Kamu berani? Jangan, Kau juga menggelami hari ini. jangan. Entah kau Shuang Yu atau mantan istriku. Yang kusuka adalah dirimu. Luo Jiu, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Luo Jiu. Lu Aning. Aku bisa melihatnya. Shuang Yu benar-benar menyukaimu. Jika kau membuatnya terancam lagi di masa depan. Aku peringatkan, aku tidak akan membiarkanmu. Urusan kami bukan urusanmu, apalagi. Aku tidak akan membiarkannya terancam lagi. Dokter. Dokter, cepat. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku hanya menggunakan sisa tenagaku. Tidak apa-apa, tenang. Begitu kau buka mata, kau akan melihatku, oke? Guling, Ning, kau sudah bangun. lihatlah betapa berantakanmu. Tanganku, Dokter bilang ini hanya sementara. apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kau terluka sangat parah. Apakah aku bisa sembuh? Kau bohong. Kau pasti bohong. Semuanya sementara, aku akan menemanimu, oke? Mereka yang menyakitimu sudah membayar. Dengan darah. Kawan-kawan Luo Jiu sudah dihukum. Sedangkan sepupumu, sisa hidupnya, akan dihabiskan di penjara. Bagaimana dengan ibu tiriku? Dia mencarimu, tapi diusir oleh anak buahku. Kurasa kau tidak ingin bertemu dengannya. Dari sudut pandang tertentu, aku sudah mencapai balas dendamku. Sejak kecil, aku ingin membuat ibu dan anak itu merasakan menjadi anjing terlantar. Saat kecil, ayahku sakit parah di tempat tidur. Zhang Qing dan anaknya membuangku yang berusia 8 tahun ke jalanan. Jika bukan karena Ketua Shadow Society yang menemukanku dan mengajariku berbagai kemampuan, mungkin aku sudah mati kelaparan di jalanan. Aku pikir, aku bisa menjadi pembunuh yang menghukum yang jahat, khusus membunuh pedagang licik. Tapi sekarang tanganku terluka parah, bahkan tidak bisa melindungi diri. Lagi. Ning. Mulai sekarang, aku akan menjadi pedang terkuatmu. Wah, dari mana datangnya pencuri kecil ini? Pakai kostum pembunuh lagi. Aduh, sakit. Aku akan panggil dokter. Kau bohong padaku. Sudah kubilang sebelumnya, hal favorit pembunuh adalah sensasi menggoda orang lain. Gerakanmu lincah. Sepertinya pemulihanmu di pusat rehabilitasi berjalan baik. Halo, Nenek. Dengar-dengar Ningning sudah sembuh, kenapa tidak cepat pulang? Jenguk aku dong. Hari bahagia kalian berdua sudah kuatur dari dulu. Kami akan pulang bulan depan. Jangan buru-buru. Masa sih? Aku pasti ingin melihat cucu menantuku yang cantik. Kalau kau dengar nasihatku lebih awal, menikah lagi, pasti sudah dapat wanita cantik. Aku juga bisa cepat punya cicit. Nenek, sinyal di sini tidak bagus. Dasar anak nakal. Kalau Nenek tahu panggilan ini, mengganggu rencananya punya cicit. Apa dia akan menyesal? Apa yang kau omongkan? Kalau pacar-pacarmu yang lain tahu, pasti cemburu. Ampun deh, waktu itu aku cuma mengada-ada. Untuk bercerai denganmu, bilang ada pacar. Jangan cari alasan. Ku dengar ada fotonya. Mana fotonya? Jujur saja. Aku cari dulu. Kau yakin mau lihat? Kenapa? Tidak tega. Iya, agak tidak tega. Dasar kau, guling. Aku ingin tahu. Siapa sih wanita jalang itu? Ini. Ternyata aku sendiri yang menipu diriku sendiri.
Kenapa sudah mengikat kita berdua sejak dulu? Kita berdua akan selalu terikat selamanya. Nyonya Gu, mohon bimbinganku di sisa hidupku.